Oke, sahabat bonsai, kembali lagi ya di channel Santai-Santai Bonsai bersama saya Buding Slebor. Nah, di video kali ini saya sudah berada di Gianyar ya, tepatnya di Singopadu Tengah. Saya sudah berada di rumah salah satu trainer Jos di Bali, pokoknya sudah terkenal di sosial media ya, khususnya di Facebook sudah terkenal. Kita akan mengenal lebih dekat ya, bagaimana sejarah Bli Kris mengenal bonsai sehingga bisa terjun di dunia perbonsaian dan menjadi trainer bonsai jos pokoknya. Oke, lanjut ke kita masuk dulu. Ini Bli Krisnya sudah ada di sini. Swastiastu Bli. Swastiastu. Ini dia ya, Bli Kris Fine Lover. Gimana kabarnya hari ini Bli? Tungkara becek ya. Ini lagi cukur-cukur Bli ya? Cukur kebetulan dah nemrong. Cukur Salam corona dulu Bli. Salam corona. Ya. Gimana salam corona? Ya. Jos. Ini dia ya. Nah Bli, saya mau sedikit bertanya boleh Bli ya? Siap. Sudah lama nih di perbonsaian Bli atau kenal bonsai, hobi bonsai. Itu dari kapan Bli? Kalau untuk perkenalan bonsai itu semenjak saya di sini di Gianyar Belaluan, Desa Belaluan, Singopadu Tengah. Singopadu Tengah. Ya. Oke. Dari tahun 2017 saya ke sini menikah. Sebenarnya asal dari Batuan. Oh, asal dari Batuan Bli ya. Kalau orang Bali bilang nyentano di sini Bli ya. Jadi semenjak di sini Itu sahabat. mulailah mencoba bonsai. Sebenarnya dari dulu udah senang bonsai, cuma belum terrealisasi. Oke. Ya, karena keponakan di sana ada punya stand bonsai, punya senang bonsai yang di Goldni Bonsai itu. Oh, di itu Goldni Bonsai. keponakan itu. Oh. Bli Kris, bonsai yang pertama dirawat itu bonsai apa Bli Kris? Dari 2017 ya Ya. hobinya. Nah, kalau bonsai yang pertama kali dirawat itu sancang. Sancang ya? Ya, itu sancang dulu. Sancang tuh. Itu sancang, belum tahu, cuma lihat karakternya, dibantu oleh adik kan, keponakan di Batuan, dicarikan beberapa bonsai atau nggak salah 3 bonsai, sancang, okianti, Kianti. sama serut kalau nggak Sama salah. serut ya. Jadi Terus ya uang budget 1,8 dapat 3 pohon, dapat seger 3. 1,8 Ya. dapat 3 pohon. Nah, setelah itu ada keinginan untuk mendalami lagi. Nah, coba nyukur sendiri, terus ya. melihat di apa namanya ya tentang bagaimana cara proses bonsai. Habis itu ada keinginan untuk mencoba gimana sih, apa sih karya seni bonsai. Gitu. Kebetulan juga berkecimpung di bidang seni juga. Dari dulu sekolah di seni rupa. Oh, sekolah di seni rupa dulu ya Bli Kris Seni ya. rupa lukis ya. Sempat berjualan lukisan, sempat melukis abstrak dan sebagainya, sempat. Artinya udah adalah Di bidang seni seninya, ya, ya. gitu. Nah, setelah itu mencoba gimana sih proses seni bonsai itu. Ternyata unik. Mencoba dan akhirnya sambil belajar ke suhunya, ke guru-gurunya ya, cari tahu seniornya, tak cari ke sana, tak apa namanya, mau ke rumahnya belajar dan sebagainya. Enggak otodidak, artinya kita belajar belajar, juga. Dan akhirnya betulin bonsai, dan akhirnya beberapa yang hokianti satu Hokianti, itu ya. laku, terus sancangnya laku, dan laku-nya kok 2 kali lipat ya. Oh, gitu. Nah, Jadi harganya 2 akhirnya kali lipat. belinya 500.000, lakunya 1 juta. Hmm. Akhirnya di sanalah mulai mencoba lagi mencari pohon yang lebih baik, terus lebih baik. Terus artinya sistem yang dari dulu tuh sistem upgrade dia, memperbaharui terus tanpa keluar dana. Oh, jadi muter-muter lagi gitu. Jadi seperti itu, mencoba betulin terus jual lagi, ada yang minta laku sekian, jadi 2 kali lipat lah. 2 kali lipat Bahkan ada yang lebih 2 kali lipat. gitu ya. Seperti itu. Dan akhirnya menarik ya nih sahabat bonsai. Ini ceritanya nih. Ceritanya lumayan panjang. Dikupas tuntas nih sama Bli Kris. Baru kali ini. Iya. Artinya, nah sampai akhirnya lama kelamaan kok asik ya. Nah akhirnya beli 500.000
apa namanya laku 1,5 juta, terus 1 juta, beli bahan lagi yang 1,5 juta. Terus beli bahan lagi yang setengah jadi, terus permak lagi, laku lagi ya 2 juta terus sekian. Nah, pokoknya terus seperti itu sampai bisa sampai laku kemarin terakhir itu sampai 10 juta. 10 juta. Iya. 10 juta dan saya langsung upgrade itu. Upgrade itu. Jadi di sini kita bisa apa namanya sedikit pengalaman bagi saya itu bukan karena bermodal duit aja kita bisa mempunyai pohon yang apa istilahnya ya kedepannya bisa lebih baik. Tapi dengan cara upgrade kita bisa kedepannya mempunyai pohon yang lumayan yang jos kan itu beli Kris ya. Jadi setidaknya itu cerita saya dari dulu di bonsai. Bahkan bonsai ini benar-benar sangat menarik dan bahkan punya investasi yang tinggi dan sangat menguntungkan kalau benar-benar ditekuni dan benar-benar kita jalani sesuai dengan bagaimana konsep bonsai itu. Nah, itu sih sistemnya upgrade. Pokoknya upgrade sampai punya barang itu uangnya uang dunia maya itu kelihatan. Bener itu jadinya dia punya sekian pohon kayak gini. Hobi juga, bisnis juga kan gitu beli Kris ya. Karena di masa pandemi ini kan kita agak susah gitu ya. Sangat benar-benar ini membantu sekali. Sangat membantu, bersyukurlah bisa senang bonsai. Jadi seperti itu sahabat bonsai. Nah, kalau untuk terjun menjadi trainer kapan Nah, terjun menjadi trainer itu mungkin di awal tahun 2018 baru sih sebenarnya, tapi banyak teman-teman mengira saya sudah dulu sekali enggak. Baru sih sebenarnya, cuma gini, saya orangnya senang belajar, saya nggak pernah berhenti belajar. Artinya siapapun nggak pernah, artinya orang itu koknya tidak terus ingin belajar. Kalau saya itu orang pengen cari, bahkan saya sekarang pun mencari tahu terus bagaimana sih ini tekniknya bagaimana di sini. Karena di bonsai nggak ada yang gini ya, belajar terus belajar kan gitu. Belajar nggak ada selesainya pokoknya gitu. Itulah seninya. Boleh saya mencari-cari, ada di Mas, ada teman yang sudah senior, saya tanya-tanya di sana, dan ada di Rabanan dan ada di Sanur. Sama Hajinya juga di sana. Sering kalau lewat pasti saya mampir. Artinya terus kita belajar, sharing. Tapi setelah sekian waktu Sengkara ya sedikit mulailah terjun kan. Mulai terjun sedikit dulu. Nah, kalau beli Kris masih ingat di mana pertama kali beli Kris itu mentrainer bonsai pohonnya? Kalau itu sih untuk pertama kali itu di daerah Batu Bulan. Ya, namanya Pak Kade Irbahari, sampai sekarang pun masih berteman sama dia. Masih berteman ya. Dan ada 3 nitip pohon, kalau nggak salah 4 nitip pohon di sini. 4 nitip pohon ya. Artinya kan dipercaya, padahal dia tahu kalau saya itu baru, tapi dipercaya sampai sekarang tetap. Kan ini pohonnya dia satu dua kan di sana juga. Sampai sekarang pun kemarin aja pameran dia sama dia. Ya, tetap. Jadi itu sahabat bonsai. Hobi dapat, teman dapat, uang juga dapat. Kan gitu beli Kris ya. Itu bonus itu. Yang penting trainer Joas di Bali ini. Trainer ya bisa dibilang masih muda kan gitu beli Kris tapi masih belajar, tapi masih banyak senior yang lain. Cuma saya begini soalnya, jadi di musim pandemi ini kan ibaratnya susah mencari, artinya masih ekonominya masih turun. Kalau saya tuh gimana ya, kalau misalnya banyak tahu di FB, Kris Pendover itu kan karena saya sering posting, lumayan ada beberapa, karena itu juga teknik marketing juga. Saya nggak pernah malu. Karena apa? Karena saya butuh artinya saya pengen kalau banyak yang mencari, selain saya dapat berkarya dan belajar, juga dapat rezeki. Ya, itu sih. Saya nggak pernah malu tentang postingan, tentang bagaimana, nggak pernah malu di kalau safari itu memang benar, nggak pernah real itu. Mas sekali nggak ada otak-atik benar-benar real. Artinya pokoknya selalu berkarya lah. Yang penting tetap selalu belajar. Di luar sana masih banyak yang trainer cos yang bagus-bagus. Tapi beli Kris yang sering kita lihat paling kelihatan paling kelihatan. Karena dia sih namang lah. Jadi kita kupas tuntas di sini mukanya ya, sahabat bonsai, bersama beli Kris masih ini. Nah beli, saya mau tanya nih, untuk pengerjaan pohonnya 1 hari itu paling banyak itu berapa dapat
untuk trainernya lah, untuk mentrainer Nah begini, pohonnya. kalau untuk trainer variasi sih saya nggak mematok soalnya dia. Kadang-kadang kan trainer itu mematok harian biasanya, dia memakai harian. Berapapun ya pohonnya dia memakai harian. Kalau saya nggak. Kalau yang sendiri di sini sistemnya, saya melihat lokasi dulu. Lokasinya Di mana, terus kondisi pohonnya gimana. Nah terkadang misalnya contoh, kalau untuk pertanyaan tentang berapa pohon setelah itu tergantung kondisi pohon. Kondisi pohonnya juga ya. Tergantung kondisi pohon. Karena kerumitan. saya punya sistem begini. Jadi untuk memberikan sedikit tidak membebani bagi yang punya pohon. Misalnya kemarin dari Kintamani loh. Kintamani nih. Kintamani. Dari Singapadu ke Kintamani. Ya, Kintamani. Nah ini ceritanya gini. Kintamani. Nah dia beli kalau segini berapa dan sebagainya. Artinya saya bilang kalau pohonnya masih memungkinkan bisa bawa ke sini. Kalau bisa sih bawa ke sini. Kalau dia ke sana lumayan ongkosnya. Saya nggak mau membebani. Soalnya saya bisa konsultasi lah kayaknya kok. Kalau sini berapa beli? Nah segini. Kalau nominalnya tidak saya sampaikan ya. Ini privasi soalnya. Artinya kalau yang ke sana kenanya segini. Kalau ke sini jauh lebih murah. Kenapa? Karena yang lebih gimana ya? Lebih takut di perjalanan jauh daripada saya di rumah. Pokoknya pada dekat lah gitu misalnya. Artinya terus gimana beli? Kalau bisa bawa ke sini lebih murah nanti kenapa? Kalau bisa keduanya langsung pohonnya kecil soalnya ini pohonnya ya. Kita masih bisa. Kalau beli kalau misalnya ada waktu yang bawa ke sana ke sini ke sini ke rumah akhirnya ada dia waktu dibawa ke sini langsung gitu. Pulang saya trainer dari Denpasar waktu itu jam 5 sore langsung 6-nya ke sini dia. Langsung saya kerjakan sampai jam 10 malam. 6 pohon. Nah, itu bukan 6 pohon sih, itu kalau nggak salah 2 pohon. 2 pohon. Iya, itu kondisinya lumayan finishing ulang. Selesai ya, ngawatin kok reposisi lagi, nyuburin dan sebagainya. Itu sih misalnya, artinya kalau untuk selesai pohon itu berapa pohon bisa itu tergantung kondisi pohon. Kalau pohonnya kecil-kecil banyak bisa. Nah kalau pohonnya kecil dan masih pengarahan cabang itu bisa sampai 6 pohon itu dalam sehari gitu ya. Kemarin waktu di Keboiwo ya itu ya. Samtigi itu bahan kecil segini lah batang. Baru pengarahan tuh sampai 6 pohon selesai. Artinya konsep dari awal kan itu gitu. Ya, konsep dari awal. Nah, kalau misalnya konsep finishing terakhir, pengawatannya banyak. Saya melihat dulu belum pengundulan, belum kawatnya dilepas. Nah, jadi belum juga teknik pengawatan dan sebagainya. Itu bisa sampai seharian itu. Satu pohon. Ya. Makanya di sini saya melihat bahwa bisa dikonsultasikan dulu, artinya bagaimana di mana lokasinya, bagaimana kondisi pohonnya. Pokoknya nyidang ngajak menghitung gitu sekalinya beliau. Iya. Pokoknya ya sedikit berbeda sih gitu. Nah, kemana aja sering nih beli untuk di Bali lah kita bilang dulu di Bali. Di mana aja ke gininya untuk perjalanannya trainernya gitu lah. Sekian tahun ini. Kalau untuk perjalanan di trainer paling jauh di daerah Karangasem dan daerah Uluwatu. Oh, Uluwatu juga ya. Masih di Uluwatu di pas di pintu masuk Pura Uluwatu itu. Oh, ya. Ke sana lagi 200 meter. Itu Nyoman namanya. Udah 2 kali ke sana. Yang ada beberapa pohonnya di sini. Oh, ada beberapa pohonnya. Masih belum diambil. Nah, itu di Uluwatu, di Karangasem, di Antigo, di Labuan Namo. Di Antigo. Ya, di sana ada Pak Bayu di sana. Dan kalau di daerah utara paling jauh di Kintamani. Di bawah, di atasnya, kalau di atas di bawahnya Gunung Batur. Dekat enggak di Pura Batur, dekat sekali. Dekat Pura Batur. Kemarin sih, kemarin ke sana. Jauh. Ada juga yang minta ke Negara Malaya. Woi, Negara Malaya. Negara Joh. Bisa Balinya Negara Joh. Negara Malaya karena terlalu jauh. Jadinya dia nggak ambil yang suruh ke sini kalau bisa gitu. Karena takut di perjalanan kan gitu juga beliau. Karena jauh. Itu perjalanannya kalau Tabanan juga.
ya Bangli, Asem, banyak Denpasar, Badung, udah sih beberapa. Ya yang penting jalan dulu kemanapun masih bisa kan, masih bugar, gas tipis-tipis. Nah itu dia slogannya Blikris ini, gas tipis-tipis. Ya, tipis-tipis dulu gitu, jangan tebal-tebal, Ya, tipis-tipis kan, tipis-tipis. yang penting kan tebal. gitu. Yang penting sari gitu. Iya Sungkaro. Oke sahabat bonsai, jadi itu tadi ya sedikit bincang-bincang dari Blikris, bagaimana dia bisa mengenal bonsai, jadi trainer, dan sekarang sudah terkenal di sosial media, sudah keliling di Bali ya. Pokoknya ikuti terus videonya.